Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Ahyar dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul analisis data riwayat akademik untuk rekomendasi karir mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Ringkasan penelitian. Jadi penelitian ini itu diawali dari pemikiran kami bahwasanya jumlah lulusan program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia yang dari tahun ke tahun meningkat itu memerlukan adanya sebuah sistem yang dapat mendukung keputusan eh, yang eh, akhirnya nanti mampu membantu mahasiswa dalam menentukan jalur karir yang paling sesuai dengan profil akademik dan potensi individu mereka selama mereka belajar di Universitas Cyber Asia. Nah, saat ini proses pemilihan karir ini masih didominasi oleh intuisi pribadi, kemudian juga pengaruh lingkungan dan juga tren industri, tanpa mempertimbangkan riwayat akademik secara menyeluruh. Hal ini itu menyebabkan lulusan itu menekuni profesi yang tidak sesuai dengan kompetensinya, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepuasan kerja, kemudian produktivitas profesional. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem rekomendasi karir berbasis analisis data akademik menggunakan metode data mining dan machine learning dengan harapan mampu mengklasifikasikan mahasiswa ke jalur karir yang relevan melalui prototipe berbasis web. Kemudian tujuannya, tujuan penelitian. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem rekomendasi jalur karir yang nanti akan berbasis pada riwayat akademik mahasiswa di program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia. Sistem ini itu dirancang agar dapat mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok karir tertentu yang relevan dengan profil mereka. Pengelompokannya menggunakan algoritma machine learning, khususnya random forest. Selain itu, sistem ini akan diimplementasikan dalam bentuk antarmuka web yang interaktif dan mudah digunakan, sehingga dalam kegiatan bimbingan akademik ataupun perencanaan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem pendidikan tinggi berbasis data dan juga mendukung lulusan dalam menghadapi tantangan industri digital. Selanjutnya permasalahan. Ada beberapa permasalahan utama yang kami temukan selama kami mengkaji topik ini. Yang pertama adalah proses pemilihan karir masih subjektif. Jadi proses pemilihan karir itu masih orang per orang seperti itu. Kemudian tidak ada sistem pemetaan jalur karir yang berdasarkan data objektif. Jadi tidak adanya sebuah sistem yang dapat memetakan jalur karir berdasarkan data objektif selama kita belajar atau kompetensi akademik kita. Kemudian yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara kompetensi dan profesi yang dijalani. Jadi banyak mahasiswa di Indonesia ini itu yang menjalani profesi itu tidak sesuai dengan kompetensinya selama dia belajar seperti itu. Yang akhirnya itu menimbulkan sebuah rasa ketidakpuasan dalam menjalani pekerjaan yang berimbas pada produktivitas yang menurun seperti itu. Latar belakang. Nah, seiring dengan pertambahan atau perkembangan teknologi di dunia pendidikan tinggi, termasuk dalam hal pengembangan profil lulusan, tanggung jawab perguruan tinggi itu sebetulnya tidak berhenti pada proses wisuda, namun juga harus mencakup penyiapan lulusan agar siap menghadapi dunia kerja. Bagaimana seorang lulusan itu dapat diserap dan produktif seperti itu. Kemudian di Universitas Cyber Asia sendiri, peningkatan jumlah lulusan ini cukup signifikan dari 53 orang pada wisuda perdana menjadi 170 orang pada wisuda kedua. Nah, hal tersebut itu menjadi indikator positif bagi pertumbuhan institusi kita ini. Tapi hal tersebut juga menghadirkan sebuah tantangan baru.
yaitu bagaimana kesiapan karir lulusan Unsia ini di tengah persaingan kerja digital yang semakin ketat. Nah, saat ini pilihan karir mahasiswa itu masih banyak dipengaruhi oleh institusi pribadi atau tren di apa namanya di dunia industri tanpa mempertimbangkan kecocokan akademik dan potensi individu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasannya kebutuhan akan sebuah sistem pendukung yang berbasis data akademik ini sangat-sangat mendesak. Hal tersebut guna memberikan rekomendasi karir yang lebih objektif, relevan, dan akurat terhadap lulusan. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, penelitian ini sendiri itu akan dilaksanakan melalui 5 tahapan yang apa namanya yang beralur dan membentuk sebuah alur kerja yang terkait dan sistematis. Tahapan pertama adalah pengumpulan dan pemrosesan data riwayat akademik. Nah, data riwayat akademik yang mencakup mungkin nilai, kemudian indeks prestasi kumulatif atau IPK, kemudian mata kuliah pilihan dan lain sebagainya, itu nanti akan diproses atau dibersihkan atau dilakukan cleaning, kemudian juga dinormalisasi dan juga ditransformasi agar siap untuk digunakan dalam tahap analisis berikutnya. Kemudian analisis berikutnya adalah visualisasi data. Nah, pada tahapan ini data yang sudah diproses tadi itu kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafis atau diagram untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar atribut-atribut datanya. Nah, proses ini itu penting karena untuk kita itu bisa paham akan distribusi data serta sebagai dasar dalam merancang model klasifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah di tahapan ketiga, yaitu pelatihan model random forest. Pada pelatihan pada tahapan ketiga ini itu merupakan inti dari seluruh proses ini, di mana di mana sebuah data yang sudah apa namanya dipersiapkan sebelumnya itu akan diproses oleh apa namanya oleh algoritma machine learning random forest seperti itu. Kenapa kami memilih random forest? Karena yang pertama metode random forest ini itu yang paling cocok untuk melakukan klasifikasi berbasis data numerik dan juga kategorikal seperti itu. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, data ini akan kemudian model ini kemudian akan dilatih menggunakan data yang sudah dipersiapkan tadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi program model. Jadi pada tahapan ini itu dilakukan sebuah evaluasi terhadap performa model yang ada di tahapan ketiga tadi itu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur akurasi, kemudian presisi dan juga tingkat kesalahan di model klasifikasi kita. Mungkin nanti evaluasinya ini akan menggunakan beberapa metode, tapi sampai saat ini saya masih belum memutuskan metode apa yang paling cocok. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap pengembangan sistem web. Pada tahapan ini itu hasil model yang telah dievaluasi tadi itu diintegrasikan kepada sebuah sistem yang dapat diakses melalui website. Nah, website ini itu dirancang agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada mahasiswa terkait dengan jalur karirnya. Seperti itu. Itu adalah metode penelitiannya sendiri. Kemudian data yang digunakan. Untuk datanya sendiri seperti yang saya singgung di depan, itu ada beberapa. Yang pertama adalah nilai mata kuliah, kemudian IPK atau indeks prestasi kumulatif, kemudian mata kuliah pilihan yang diminati atau dipilih, kemudian keikutsertaan dalam kegiatan akademik dan non-akademik, seperti itu. Kemudian selanjutnya teknologi yang digunakan. Jadi pada penelitian ini itu memanfaatkan 3 teknologi utama, yaitu yang pertama adalah data mining atau teknik data mining.
Teknik ini itu digunakan untuk mengekstrak pola-pola tersembunyi atau informasi-informasi tersembunyi, di mana kami sebagai peneliti dapat mengidentifikasi keterkaitan antara nilai mata kuliah, kemudian juga IPK, terkait juga dengan aktivitas mahasiswa terhadap preferensi karir ke depannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknologi machine learning. Nah, ini adalah teknologi utama yang digunakan. Jadi teknologi ini itu eh, yang akan menerima input data tadi itu kemudian digunakan untuk melakukan sebuah klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Random forest ini seperti yang saya singgung sebelumnya itu dipilih karena kemampuannya dalam menangani data yang beragam, kemudian memberikan hasil klasifikasi yang stabil serta akurat. Kemudian random forest juga ini cocok untuk data-data numerikal dan kategorikal seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah web interface. Jadi untuk yang terakhir, eh, sistem ini itu akan dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk sebuah web interface yang bersifat interaktif dan user friendly. Antarmukanya ini didesain supaya mahasiswa maupun dosen pembimbing itu dapat mengakses, kemudian melihat profil akademiknya dan kemudian mendapatkan saran terkait jalur karir berdasarkan analisis model yang ada di machine learning tadi itu, hasil dari machine learning itu seperti itu adalah teknologi yang digunakan. Kemudian kesimpulannya, jadi penelitian ini itu diharapkan berkontribusi dalam pengembangan sistem pendidikan tinggi yang adaptif melalui pendekatan data driven education. Sistem rekomendasi karir yang diusulkan ini dapat diintegrasikan dalam proses pembimbingan akademik di Universitas Berasia sehingga meningkatkan efektivitas layanan akademik dan juga memperkuat daya saing lulusan di dunia kerja digital. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini juga mendukung skema inovasi teknologi, mendukung skema inovasi teknologi terapan di bidang pendidikan dengan luaran berupa prototipe sistem berbasis web. Sistem ini itu diharapkan menjadi bagian dari solusi strategis dalam mendukung transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi, terutama dalam menciptakan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri modern. Jadi demikian untuk presentasinya sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kekurangan, kelebihan dan perbedaan proposal yang saya ajukan dengan beberapa referensi jurnal yang sudah saya cari sebelumnya. Jadi untuk jurnalnya sendiri itu ada 10, terdiri dari sekitar 3 jurnal Indonesia, kemudian 7 jurnal internasional. Jurnalnya sendiri itu yang pertama adalah karya dari Balabit dan juga HFI. Itu Utilizing Random Forest Algorithm for Early Detection of Academic Underperformance in Open Learning Environment dari jurnal Peergy Computer Science, terbit di tahun 2023. Kemudian Abdurrahman et al. Dengan judul Sistem Rekomendasi Personalisasi Pembelajaran Mahasiswa untuk Prediksi Karir dan Sertifikasi Kompetensi yang Tepat dari Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer di tahun 2025 terbitnya. Kemudian Isbasar dengan judul Intelligent System for Assessing University Student Personality Development and Career Readiness dari Jurnal Procedia Computer Science, terbit di tahun 2024. Kemudian selanjutnya adalah dari Widyati dan kawan-kawan, itu Decision Tree Implementation in IT Job Recommendation System dari Jurnal Transformatika, terbit di tahun 2024. Kemudian Orji dan Vasileva dengan judul Machine Learning Approach for Predicting Student Academic Performance and Study Strategies Based on Their Motivation, terbit di tahun 2022. Kemudian Nayak dan Nora dengan judul A Machine Learning Based Career Recommendation dari Journal of Trends in Computer Science and Smart Technology, terbit di tahun 2024. Kemudian Dewu
Itu judulnya adalah Matching Model for Mature Orientation of Computer Science Students Based on Random Forest Model dari Jurnal Applied and Computational Engineering, terbit di tahun 2024. Kemudian yang kedelapan adalah dari Kumalasari dan A. Susanto dengan judul Recommendation System of Information Technology Jobs Using Collaborative Filtering Method Based on LinkedIn Skills Endorsement dari jurnal Sysforma, terbit di tahun 2020. Kemudian yang ke-9 adalah Najuki dan juga M. Abu Naj dengan judul Predicting Student Performance to Improve Academic Advising Using the Random Forest Algorithm, eh, dari jurnal International Journal of Distance Education Technologies, terbit di tahun 2022. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah dari C. Coleman dan R. Maulana dan kawan-kawan dengan judul Sistem Rekomendasi Pekerjaan di Bidang IT Menggunakan Algoritma Content-Based Filtering dari Journal of Creative Student Research, terbit di tahun 2023. Kemudian pembahasan terkait kelebihan, kekurangan, dan perbedaan dengan referensi dengan jurnal yang saya dengan apa namanya proposal yang saya ajukan. Yang pertama, kelebihan. Jadi proposal saya ini itu memiliki kelebihan terkait dengan eh, konteks penerapan yang sangat spesifik dan terfokus. Jadi konteksnya itu adalah di mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Jadi sangat terfokus dan sangat lokal gitu. Hal tersebut ini membuat proposal saya relatif lebih mudah untuk diimplementasikan langsung di lingkungan kampus. Kemudian jika dibandingkan dengan jurnal Predicting Student Performance to Improve Academic Advising Using the Random Forest Algorithm dan juga Machine Learning Based Career Recommendation, proposal saya ini menambahkan target luaran yang berupa pengembangan sistem rekomendasi jalur berbasis web. Nah, yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa dan juga pembimbing akademik di Universitas Cyber Asia. Jadi bukan hanya mengembangkan model prediktif secara konseptual atau eksperimen terbatas, sehingga proposal saya ini lebih dekat dengan kebutuhan real world di dunia nyata. Kemudian lebih lanjut lagi, kelebihan proposal saya adalah proposal saya struktur metodologinya itu saya jelaskan dengan eksplisit tahapan-tahapannya mulai dari data processing sampai visualisasi, kemudian prototyping itu saya jelaskan, saya cantumkan secara eksplisit. Kemudian proposal saya juga memanfaatkan algoritma random forest yang terbukti efektif dalam klasifikasi berbasis data kompleks selaras dengan pendekatan yang dilakukan oleh Diwu, Balabé, dan Safrizal di beberapa referensi yang saya baca. Kemudian selanjutnya adalah orientasi saya ini jauh lebih tajam daripada ini tadi dari pada referensinya. Lebih tajam ke arah pengambilan keputusan karir seperti itu. Jadi lebih tajam dan terperinci ke topik tersebut. Kemudian kekurangannya. Nah, tapi secara umum kekurangan dari proposal saya adalah kurangnya dalam kedalaman metode machine learning-nya. Jika dibandingkan dengan jurnalnya Diwu dan Orji dan Vasileva yang menyertakan evaluasi model secara kualitatif menggunakan metrik standar seperti akurasi, precision recall, advanced score, bahkan ROC, AUC, proposal saya ini tidak menguraikan model-model ini secara eksplisit seperti itu. Memang belum saya belum saya pilih kira-kira model mana standar standar evaluasi yang mana yang akan saya gunakan ke depannya. Jadi memang belum saya tentukan seperti itu. Selain itu, proposal ini juga belum menyinggung fitur penting dari machine learning, yaitu teknik feature selection, cross validation, atau pengukuran fitur importance yang dapat meminimalisir kesalahan prediksi, menghindari overfitting, dan meningkatkan transparansi algoritma. Nah, fitur-fitur ini sebetulnya sangat-sangat penting, apalagi saya menggunakan algoritma random forest yang sangat bergantung pada fitur-fitur ini untuk melihat hasil dari atau mengontrol kualitas dari hasil algoritmanya seperti itu. Selanjutnya di proposal saya juga saya tidak atau belum memasukkan variabel-variabel non akademik
seperti kepribadian, kemudian minat, dan juga keterampilan lain. Yang mana menurut Isbar dan juga Kumalasari itu adalah variabel penting yang membangun sistem benar-benar personal dan juga adaptif terhadap kebutuhan karir mahasiswa di dunia nyata. Seperti itu. Untuk perbedaannya sendiri, perbedaan proposal saya dengan beberapa jurnal referensinya adalah pada tujuan dan fokus keluaran sistem. Jurnal seperti jurnal karya Balabit dan Aid, kemudian juga Najuki dan Abu Naj itu fokus terhadap prediksi resiko kegagalan akademik atau bimbingan akademik berbasis performa. Jadi bukan pada klasifikasi jalur karirnya sendiri. Kemudian jurnal seperti Widyati itu lebih fokus pada rekomendasi jurusan atau bidang kerja secara umum. Sedangkan jurnal Coleman sendiri itu fokus untuk pencocokan fitur dari deskripsi pekerjaan dengan preferensi atau keahlian pengguna. Jadi seperti e-commerce seperti itu atau performa atau platform lowongan kerja yang lain seperti itu. Sedangkan proposal saya ini itu memiliki targetnya adalah klasifikasi profesi atau jalur karir yang berdasarkan riwayat studi. Kemudian lebih lanjut lagi, banyak jurnal itu hanya mengevaluasi model atau membuat prototipe algoritma. Sedangkan saya sendiri itu menyertakan sistem rekomendasi terintegritas dan siap pakai di dunia nyata seperti itu. Jadi demikian adalah perbedaan, kekurangan, dan juga kelebihan dari proposal saya jika dibandingkan dengan referensi-referensi eh, yang telah saya kumpulkan. Seperti itu. Demikian saya akhiri video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.